Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa tanggal 17 Desember tahun 2024. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Kejadian bab 49 ayat 2 dilanjutkan dengan ayat 8 sampai 10. Ketika mendekati ajalnya, Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, "Berhimpunlah kamu dan dengarlah. Ya anak-anak Yakub, dengarlah kepada Israel ayahmu. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu, tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu, kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda, engkau ini seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi. Hai anakku, engkau meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai datanglah Dia yang berhak atasnya, dan kepadanya akan takluk bangsa-bangsa." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 1 ayat 1 sampai 17. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hezron. Hezron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab. Aminadab memperanakan Nahason. Nahason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakan Rehabeam. Rehabeam memperanakan Abia. Abia memperanakan Asa. Asa memperanakan Yosafat. Yosafat memperanakan Yoram. Yoram memperanakan Uzia.
Uzia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Zerubabel, Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Elyakim, Elyakim memperanakan Azor, Azor memperanakan Zadok, Zadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi, seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Yesus lahir dari Santa Perawan Maria. Menjelang Hari Raya Natal, seringkali kita dihadapkan pada pelbagai isu terkait kealahan Yesus dan keperawanan Maria. Kealahan Yesus dipertanyakan, bahkan diplesetkan, misalnya, kalau Yesus dikatakan anak Allah, siapa bidannya ketika ia dilahirkan? Keperawanan Maria pun dipertanyakan, misalnya, Maria yang melahirkan Yesus, mengapa ia masih dipuja sebagai perawan? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini, dan tentu masih banyak lagi, seringkali mengganggu kita sebagai umat Katolik. Hal ini bukan berarti bahwa kita tidak mau terlibat dalam perdebatan kusir semacam ini, tetapi terlebih karena pertanyaan-pertanyaan semacam ini datang dari orang-orang yang tidak hanya mau memojokkan iman Katolik, tetapi juga tidak mau mendengarkan dan memahami kebenaran yang diakui oleh umat beriman Katolik. Saudara terkasih, bacaan Injil hari ini justru menampilkan kepada kita jawaban atas kealahan Yesus dan keperawanan Maria tersebut. Penginjil Matius menampilkan silsilah Yesus dari garis keturunan Yusuf menurut hukum Yahudi. Hal ini merujuk pada janji Allah bahwa Mesias akan lahir dari keturunan Abraham dan Daud. Dari silsilah yang disampaikan kepada kita, terdapat kata memperanakan yang dipakai dari Abraham sampai kepada Yusuf suami Maria. Masuk kepada Yesus, dikatakan melahirkan, sebagaimana terbaca dari teks ini,
Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Di sini tidak dikatakan bahwa Yusuf memperanakan Yesus, melainkan bahwa Yusuf adalah suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Memperanakan berarti menurunkan anak, sedangkan melahirkan berarti mengeluarkan anak dari kandungan. Dengan demikian, kealahan Yesus tetap diakui dan keperawanan Maria pun dilindungi. Saudara-saudariku terkasih, dalam pengakuan iman Katolik, kita menyatakan kepercayaan kita akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan Maria. Semoga hari raya Natal yang akan kita rayakan ini semakin meneguhkan iman kita akan kealahan Yesus dan menguatkan pengakuan kita akan keperawanan Santa Maria. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.